Oke, baiklah, pada tugas 3 kali ini saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan mulai dari pembelajaran sesi pertama sampai dengan yang ketujuh. Oke, pada kesimpulan dan pembelajaran sesi pertama ini, teknologi pendidikan adalah bidang yang berfokus pada memfasilitasi belajar. Awal perkembangan dimulai dari penggunaan media sederhana hingga sistem teknologi yang lebih kompleks. Pada konsep dasar dan ciri pokok dari pendidikan jarak jauh ini merupakan bentuk pendidikan alternatif yang muncul sebagai respon terhadap kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel, terutama mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka. Nah, pada pembelajaran berikutnya berbagai variasi praktek penting dalam PJJ. PJJ dapat dilakukan melalui beragam media dan tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Nah, selain itu, dalam konsep pendidikan terbuka ini menjadi bagian penting dalam PJJ. Kenapa? Karena sangat memberikan kebebasan bagi peserta didik tanpa batas usia, waktu, latar belakang pendidikan, maupun lokasi, serta memberi keluasan dalam memilih materi, mengukur waktu belajar. PJJ menjadi sistem pembelajaran yang fleksibel, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran modern. Pada sesi keempat di sini dijelaskan bagaimana fungsi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi sebagai sistem terintegrasi yang memastikan proses belajar berlangsung secara efektif, terstruktur, dan fleksibel. Baiklah, aplikasi teknologi pendidikan juga dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh sangat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas dalam pembelajaran jarak jauh. Saat ini, PJJ dapat menjadi solusi efektif untuk pemerataan akses pendidikan dan menjawab tantangan keterbatasan ruang waktu dan sumber daya melalui pengembangan bahan pembelajaran generasi baru BP GROW yang disusun berdasarkan riset agar lebih relevan, interaktif, dan efektif digunakan oleh peserta didik. Baiklah, dalam manajemen pembelajaran PJJ ini juga memerlukan perencanaan sistematik dengan menggunakan pendekatan sistem dan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Struktur organisasi PJJ ini dirancang untuk mendukung skala pembelajaran yang besar, pastinya dengan koordinasi teknologi pembelajaran, layanan akademik, administrasi, dan penjaminan kualitas. Dengan pembelajaran PJJ ini mengajarkan kita bahwa mari kita belajar lebih efisiensi lagi dan secara lebih baik lagi.